Penyerang Liverpool, Diogo Jota, akhirnya mengakhiri masa keringnya dalam mencetak gol setelah berhasil menjebol gawang Everton. Gol tersebut sangat krusial bagi The Reds dalam perburuan gelar Liga Inggris. Gol tunggal itu menjadi penentu kemenangan dan membawa Liverpool meraih 3 poin berharga. Dengan hasil ini, The Reds kembali memperlebar jarak menjadi 12 poin di atas Arsenal yang berada di posisi kedua klasemen Liga Inggris, dengan 8 pertandingan tersisa. Gol ini juga berpotensi mengangkat kembali semangat Jota, yang belakangan ini mendapat sorotan negatif akibat performanya yang kurang memuaskan. Sebelumnya, Jota tidak mampu mencetak gol sejak Januari saat timnya bermain imbang 1-1 melawan Nottingham Forest di kandang lawan. Nasib malam tengah menghampiri gelandang Chelsea, Romeo Lavia. Pemain asal Belgia ini lebih sering menghabiskan waktu di ruang perawatan daripada di lapangan hijau. Ia sempat menunjukkan performa gemilang menjelang akhir tahun lalu, menjadi pilar penting di lini tengah Chelsea, yang membuat timnya melesat ke posisi kedua dalam klasemen Liga Inggris. Sayangnya, Lavia mengalami cedera hamstring di awal Desember, yang memaksanya absen selama 30 hari. Sayang, cedera yang sama kembali menghantui di awal Januari. Seharusnya, ada harapan bagi Lavia untuk kembali beraksi di awal April ini. Namun, setelah menjalani latihan di awal pekan ini, cedera tersebut kembali muncul, memaksanya untuk beristirahat beberapa minggu ke depan. Luis Suarez akan tak pernah ditakdirkan untuk bersatu dengan Juventus. Beberapa kali ia hampir bergabung dengan Bianconeri, namun langkahnya menuju Turin selalu terhalang. Saat ini, Suarez tengah berkarir di MLS bersama Inter Miami, setelah sebelumnya menjadi mesin gol yang memukau di Eropa. Pemain berusia 38 tahun ini sempat beberapa kali dihubungkan dengan Juventus, namun hingga kini, ia belum pernah mengenakan seragam si nyonya tua. Suarez mengungkapkan bahwa ia pernah sangat dekat untuk bergabung dengan Juventus pada tahun 2012, saat masih membela Liverpool. Ia mengaku sudah memiliki keinginan kuat untuk pindah ke Juventus pada tahun tersebut, namun impiannya harus pupus karena bujukan dari manajer Liverpool saat itu, Brendan Rodgers. Presiden Barcelona, Joan Laporta, marah besar setelah dituduh melakukan manipulasi laporan keuangan demi mendaftarkan Dani Olmo dan Pau Victor. Laporta menegaskan bahwa ada pihak-pihak yang berusaha menghalangi langkah klubnya untuk meraih gelar juara Liga. Barcelona mengklaim telah menerima suntikan dana sebesar 100 juta euro dari penjualan kursi VIP di Stadion Camp Nou yang baru saja direnovasi. Namun, La Liga menyatakan bahwa pendapatan tersebut tidak tercantum dalam laporan keuangan terbaru. Akibatnya, status Olmo dan Victor dianggap tidak valid, sehingga mereka berpotensi dicoret dari daftar pemain. Kemenangan di derby Merseyside pekan ini terasa sangat istimewa bagi Liverpool. Ini adalah momen bersejarah, karena The Reds berhasil mengalahkan rival sekotanya, Everton, untuk yang ke-100 kalinya. Hasil ini semakin menegaskan dominasi Liverpool dalam pertandingan derby. Sejak pertemuan pertama pada tanggal 13 Oktober tahun 1894, Liverpool telah meraih 100 kemenangan dari total 246 laga di semua kompetisi. Sementara itu, Everton mencatatkan 68 kemenangan, dan 78 pertandingan lainnya berakhir imbang. Dari 100 kemenangan tersebut, Liverpool paling banyak meraihnya di Divisi 1 dengan 54 kali, diikuti oleh Premier League dengan 29 kali. Menariknya, Liverpool juga mencatatkan prestasi baru dengan meraih 4 kemenangan berturut-turut melawan Everton di kandang tanpa kebobolan. Mikel Merino ternyata memiliki naluri yang tajam sebagai seorang penyerang. Pengakuan ini datang langsung dari manajer Arsenal, Mikel Arteta. Meskipun posisinya adalah gelandang, Merino menunjukkan performa yang memuaskan saat ditugaskan sebagai striker di timnas Spanyol. Ia berhasil mencetak 1 gol dalam pertandingan yang berakhir imbang 2-2 melawan Belanda. Arteta terpaksa menempatkan Merino sebagai starter karena Arsenal sedang menghadapi masalah kekurangan penyerang. Ini membuka kemungkinan bahwa mantan pemain Real Sociedad ini bisa benar-benar bertransformasi menjadi striker di masa depan. Arteta menambahkan bahwa Merino memiliki pemahaman yang baik tentang peran striker. Ia mampu membaca situasi dan menemukan posisi yang tepat untuk menciptakan peluang. Ada berita menggembirakan untuk Manchester United. Gelandang yang mereka incar, Fermin Lopez, akan dilepas oleh Barcelona pada musim panas mendatang. Penampilan mengesankan Fermin Lopez telah menarik perhatian tim yang dikenal dengan julukan Setan Merah ini, yang dilaporkan berkeinginan untuk mengamankan jasanya. Menurut laporan dari Relevo, harapanmu untuk merekrut Fermin Lopez bisa menjadi kenyataan. Barcelona siap menjualnya di musim panas nanti, dan gelandang berusia 21 tahun ini kabarnya akan dihargai sekitar 80 juta euro. Pihak Barcelona merasa bahwa harga tersebut pantas untuk pemain berbakat ini. Liverpool ramaikan perburuan Matescunya.
Klub raksasa Premier League, Liverpool, dilaporkan tertarik untuk mendatangkan striker Wolverhampton tersebut. Saat ini, sejumlah klub papan atas Inggris seperti Arsenal dan Manchester United juga dikabarkan mengincar striker timnas Brasil ini. Namun, menurut laporan dari Football Insider, Liverpool berencana untuk mencoba merekrut Cunha di bursa transfer musim panas nanti. Laporan tersebut menyebutkan bahwa Liverpool melihat Cunha sebagai calon pengganti Darwin Núñez, yang kemungkinan besar akan dilepas oleh Arne Slot. Oleh karena itu, mereka memerlukan sosok yang sepadan untuk mengisi posisi Núñez. Rekam jejak Cunha di Premier League menjadi daya tarik tersendiri bagi Slot untuk memboyongnya ke Anfield. Desas-desus mengenai ketertarikan Manchester United terhadap Eberechi Eze semakin menguat. Setan Merah dikabarkan akan serius mengejar transfer penyerang Crystal Palace tersebut pada musim panas mendatang. Menurut laporan dari tim Talk, Mo benar-benar berniat untuk merekrut Eze dan akan segera mengambil langkah untuk membawanya ke Old Trafford. Eze menjadi target utama pelatih Amorim karena ia dinilai sangat cocok dengan kebutuhan taktik yang diterapkan. Saat ini, pelatih tersebut menerapkan formasi 3-4-2-1 di Manchester United, dan ia memerlukan seorang gelandang serang yang mampu beradaptasi dengan baik di belakang striker. Menariknya, Eze juga mengisi peran yang sama di Palace dan menunjukkan kemampuan yang sangat baik di posisi tersebut. Inilah yang membuat Ruben Amorim tertarik untuk mengamankan tanda tangannya. Dua raksasa Liga Premier, Liverpool dan Arsenal, dilaporkan sedang bersaing ketat untuk merekrut striker Wolfsburg, Mohamed El Amin Amoura, di jendela transfer yang akan datang. Menurut kabar dari L'Equipe, baik Arne Slot maupun Mikel Arteta menunjukkan minat untuk memperkuat lini serang tim mereka dengan kehadiran Amoura. Wolfsburg pun siap melepas pemain asal Aljazair tersebut dengan banderol sekitar 626 miliar rupiah hingga 712 miliar rupiah. Amoura menunjukkan performa yang mengesankan di Bundesliga musim ini, dengan mencetak 10 gol dan memberikan 8 assist. Statistik tersebut menjadikannya sebagai pemain dengan kontribusi gol tertinggi di Wolfsburg. Arsenal dan Chelsea dilaporkan menunjukkan minat untuk merekrut gelandang muda Barcelona, Marc Casado. Pemain berusia 21 tahun ini telah menjadi sosok krusial dalam skuad Hansi Flick musim ini, namun sayangnya, cedera ligamen memaksanya untuk menepi hingga akhir musim tahun 2024-25. Menurut informasi dari Vicajes, ada kemungkinan Marc Casado akan meninggalkan Camp Nou pada musim panas 2025, dengan beberapa klub papan atas Eropa mengincarnya. Arsenal dan Chelsea dilaporkan siap mengajukan tawaran mencapai 33,4 juta pound sterling untuk membawanya ke Premier League. Meskipun Barcelona tidak secara aktif mencari cara untuk melepas Casado, klub asal Catalonia ini kabarnya bersedia mempertimbangkan tawaran yang sesuai. Ruhar Nakrichten melaporkan bahwa Borussia Dortmund berencana untuk kembali mengejar gelandang serang berbakat dari Olympique Lyonnais, Ryan Cherki, pada musim panas 2025. Sebelumnya, Dai Borussian sempat mencoba merekrut pemain muda asal timnas Prancis tersebut pada musim dingin 2025, namun usaha itu tidak membuahkan hasil. Ketertarikan Dai Borussian terhadap Cherki semakin menguat berkat penampilan gemilangnya dalam beberapa musim terakhir. Selain itu, pemain yang lahir di Lyon, Prancis ini memiliki fleksibilitas posisi yang mengesankan. Selain beroperasi sebagai winger kanan yang menjadi posisi favoritnya, ia juga mampu bermain di winger kiri maupun sebagai gelandang serang. Pelatih timnas Prancis, Didier Deschamps, memberikan pujian terhadap kemajuan luar biasa yang ditunjukkan oleh bintang Bayern Munich, Michael Olise. Pemain yang baru bergabung dari Crystal Palace ini baru saja mencetak prestasi gemilang sebagai pahlawan Les Blues dalam laga perempat final UEFA Nations League 2024/25 melawan timnas Kroasia. Dia memiliki segudang kualitas dan perkembangannya sangat mengesankan. Penampilannya sangat memukau saat melawan Kroasia. Terkadang, semua butuh waktu. Namun, dia telah berhasil membangun chemistry yang baik dengan tiga penyerang Mbappe, Dembele, Barcola, ujar Didier Deschamps, seperti yang dilansir dari laman Bavarian Football Works. Musim ini sungguh luar biasa bagi Barcelona, dan prestasi mereka semakin mengesankan mengingat mereka telah berjuang tanpa kapten mereka hampir sepanjang waktu. Marc-Andre ter Stegen menjelaskan tentang kondisi lututnya. Saya merasa lebih bugar dari sebelumnya dan dipenuhi energi. Saya dikelilingi oleh tim yang hebat, mampu menghadapi tekanan apapun, dan saya sangat ingin segera kembali bermain, meski tanpa tanggal pasti. Jika saya bisa mengatasi ketegangan dan semua aspek latihan dengan baik bersama tim, saya akan memberikan sedikit sinyal kepada pelatih bahwa saya sudah siap. Real Madrid berhasil mengamankan tiket ke final Copa del Rey setelah bermain imbang 4-4 melawan Real Sociedad dalam leg kedua semifinal yang berlangsung di Santiago Bernabeu, Rabu, tanggal 2 April tahun 2025, dini hari WIB. Salah satu gol yang tercipta untuk Los Blancos dipersembahkan oleh Endrick, yang kembali menunjukkan ketajamannya di turnamen bergengsi ini.
Menariknya, dengan koleksi 5 gol dalam 5 pertandingan, Endrick menjadi pemain pertama Real Madrid yang mampu mencetak sebanyak itu di Copa del Rey sejak era Cristiano Ronaldo. CR7 sendiri mencatatkan 7 gol dalam kompetisi ini pada musim 2012-2013. Setelah 13 tahun berlalu, kini Endrick berpeluang untuk menyamai atau bahkan melampaui rekor yang ditinggalkan Ronaldo. Manchester City sukses meraih 3 poin penuh saat menjamu Leicester City dalam pertandingan pekan ke-30 Premier League 2024-2025 di Etihad Stadium, Kamis tanggal 3 April tahun 2025 dini hari WIB. Man City tampil dominan sepanjang laga. Leicester bahkan tidak mampu menciptakan satu pun tembakan yang mengarah ke gawang. Jumlah percobaan mereka pun sangat minim, hanya 1 kali. Gol-gol City dicetak oleh Jack Grealish dan Omar Marmoush. Dengan hasil ini, City kini mengumpulkan 51 poin dari 30 pertandingan dan berada di posisi keempat klasemen sementara Liga Inggris 2024-2025. Sementara itu, Leicester masih terjebak di peringkat 19 dengan total 17 poin. AC Milan harus puas bermain imbang melawan Inter Milan dalam leg pertama semifinal Coppa Italia 2024-2025 di San Siro, Kamis tanggal 3 April tahun 2025 dini hari WIB. Pertandingan ini diawali dengan tempo yang lambat dan sedikit membosankan. Namun, seiring berjalannya waktu, duel antara Milan dan Inter menjadi semakin menarik. Gol untuk Milan dicetak oleh Tammy Abraham, sedangkan Hakan Calhanoglu menyamakan kedudukan untuk Inter. Dengan demikian, agregat sementara menjadi 1-1, dan leg kedua dipastikan akan berlangsung seru. Liverpool meraih kemenangan tipis atas Everton dalam derby Merseyside di pekan ke-30 Premier League 2024-2025 di Anfield, Kamis tanggal 3 April tahun 2025 dini hari WIB. Pertandingan berlangsung dengan ketat dan intens. Kedua tim menciptakan beberapa peluang. Everton sempat mencetak gol melalui Beto, namun dianulir oleh wasit. Di sisi lain, Liverpool berhasil mencetak gol lewat Diogo Jota. Hasil ini membuat Liverpool mengumpulkan 73 poin dan tetap nyaman di puncak klasemen sementara Liga Inggris 2024-2025. Sementara Everton berada di peringkat 15 dengan 34 poin. Barcelona berhasil meraih kemenangan saat bertemu Atletico Madrid dalam leg kedua semifinal Copa del Rey 2024-2025 di Metropolitano, Kamis, tanggal 3 April tahun 2025 dini hari WIB. Pertandingan yang sangat dinantikan ini berlangsung dengan ketat. Namun, secara keseluruhan Barcelona lebih mendominasi permainan dibandingkan Atletico. Atletico kesulitan untuk menciptakan tembakan yang tepat sasaran sepanjang laga. Satu-satunya gol dalam pertandingan ini dicetak oleh Ferran Torres. Dengan hasil ini, Barcelona berhak melaju ke final Copa del Rey 2024-2025 dengan agregat 4-5 atas Atletico. Mereka akan berhadapan dengan Real Madrid di partai puncak nanti.